Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Marvin. Dan di video kali ini mungkin nggak banyak banget yang gue jelaskan, dan mungkin saja kalian udah lihat postingan gue yang kemarin-kemarinnya, yang pastinya itu nggak penting banget sih buat kalian baca. Dan ya seharusnya di channel ini tuh adalah pembahasan dan sekaligus pembelajaran untuk dubbing. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja ke videonya. Apa sih itu dubbing? Oke, kita akan mulai dari apa itu dubbing. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Dubbing atau pengalihan suara adalah proses penggantian suara asli dalam sebuah film, acara televisi, atau media audiovisual. Dengan ini rekaman suara jadinya lebih mantap, dan mungkin saja tujuannya adalah bisa macam-macam, menerjemahkan bahasa, mengganti suara aktor, atau memperbaiki kualitas suara. Oke, di sini kita akan lanjut ke sejarahnya. Nah, pada awal tahun 20an, awal teknologi suara video, suara film atau film bisu disebut dengan silent movie mendominasi hingga akhir tahun 1920-an. Film bersuara pertama kali dikenalkan adalah film bernama Jazz Singer pada tahun 1927. Pada tahun yang sama, ketika suara film atau populer pada tahun 1920-an, muncul kebutuhan untuk menerjemahkan dialog ke dalam bahasa lain. Muncul metode yang namanya dubbing. Disinilah dubbing mulai muncul. Lalu pada tahun 1930-an, awal dubbing internasional, studio Hollywood mulai berdubbing film mereka ke dalam bahasa asing atau pasar global. Di Eropa, negara seperti Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol mulai membuat versi dubbing alih-alih ke terjemahan atau lebih disebut dengan subtitle. Dan karena tingkatan literasi dan kebijakan sensor yang sangat-sangat minim, pada tahun 1950-an sampai 1970-an, dubbing di TV dan film animasi sudah mulai berkembang. Dubbing makin umum di serial TV, kartun, dan film animasi. Jepang adalah satu negara menjadi pionir dan dalam industri dubbing anime. Banyak anime yang kemudian didubbing ke berbagai bahasa termasuk Indonesia. Dan Indonesia era ini ditandai dengan mulai munculnya film dan serial asing yang ditayangkan di TV Indonesia dengan menggunakan dubbing ke dalam bahasa Indonesia. Nah, lanjut, kita akan sedikit membahas tentang kapan dubbing masuk ke dalam negara Indonesia. Nah, yang lebih tepatnya ada awal mula dubbing di Indonesia. Pada awalnya dubbing Indonesia muncul karena keterbatasan teknologi perekaman suara-suara di lapangan. Pada era 1960-an, industri film yang mulai berkembang pada masa itu menyebabkan kebutuhan untuk merekam suara secara terpisah setelah proses pengambilan gambar selesai. Hal ini seringkali menghasilkan sinkronisasi bibir atau lip sync yang kurang sempurna dan kualitas suara yang kurang baik. Perkembangan dubbing di televisi. Sekitar tahun 1990-an, teknologi perekaman suara semakin maju. Dubbing kemudian bergeser dari industri film ke industri televisi. Program-program televisi asing mulai dialihsaurakan ke dalam bahasa Indonesia, membuat konten tersebut lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Contohnya program seperti Doraemon, Crayon Shinchan, dan SpongeBob menjadi sangat populer berkat dubbing dalam bahasa Indonesia. Dubbing regional dan dubbing inovasi. Selain dubbing dalam bahasa Indonesia, terdapat juga inovasi seperti dubbing dalam dialek lokal, yang asalnya dalam bahasa Indonesia atau Surabayaan oleh JTV. Hal ini menunjukkan kreativitas dan adaptasi dubbing terhadap budaya lokal. Saat ini teknologi dubbing otomatis juga telah hadir di platform seperti YouTube, mempermudah akses dan produksi konten yang dialihsuarakan. Bahwa kalian tahu kalau misalkan di YouTube seperti di channel Gliss Production dan juga MrBeast. Kesimpulannya adalah bahwa dubbing telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan konten asing ke bahasa Indonesia. Perkembangannya seiring dengan kemajuan teknologi perekaman dan juga isi dan industri hiburan dari awal dan yang sederhana, sehingga penggunaan teknologi modern seperti dubbing otomatis atau dubbing tidak hanya sederhana menerjemahkan suara, tetapi juga berperan dalam mendekatkan budaya asing kepada masyarakat Indonesia. Nah, dari sini saya jelaskan apa itu dubbing dan apa sejarahnya dan kapan dubbing masuk di Indonesia. Lebih tepatnya sih sudah ada di Indonesia sih. Ya, pokoknya jangan lupa subscribe dan
like-nya dan tinggalkan komen untuk video ini. Dan jika masih belum paham, kalian bisa tinggalkan komen dengan hashtag tanya Malvin. Oke?